Realita Post TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang nonton sehat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Realita Post TV channel Budepis. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Mantap. Realita Post TV channel Budepis. Like, comment, subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, warga Kota Bengkulu. Jumpa lagi di channel kami, channel Realita Post TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, kali kita di vlog program podcast Betandang. Kebetulan kita sayo dan kawan-kawan, rekan sayo, saudarawan bertandang di kediaman pribadi salah satu tokoh sekaligus mantan Kapolda, yaitu Bang Supratman. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat. Harus sehat. Harus sehat ya? Tetap semangat ya? Iyalah. Mudonian. Meski sudah pensiun Bang ya? Oh, tetap berkarya dong. Ya, pensiun. Tetap gue atau Mas Bengkulu ya? Nah, selain kita ditemani dan disambut baik, bahkan dijamu dengan luar biasa oleh tuan rumah Bang Aam panggilannya, kita juga ditemani salah satu tokoh sejarawan asli Kota Bengkulu, yaitu nama asli siapa? Kamu panggil Syafril, Mamu. Ahmad Syafril ya? Muhammad Syafril. Ahmad Syafril. Ahmad Syafril. Syafril. Nah, kalau panggilan Mamu tuh orang Bengkulu tidak mungkin tidak Mamu tuh kalau Jakarta Mama Muda. Kamu manggil apa? Pada itu? Mamu tuh paman. Mamu tuh paman. Mamu, perkenalkan diri Mamu, Palangan. Silakan. Jadi saya Agak kredit dikit. Ahmad Syafril. Itu. Biasa Anak panggil mantai. Mamu. Ah, Saya itu orang ya Bengkulu asli lah, Kota Bengkulu. Bukan Bengkulu, dibesarkan di Bengkulu. Tapi sekolahnya di Bandung dulu. Oh, ini insinyur jebolan paling hebat ya. nah ini luar biasa. Sangat luar biasa. Dan yang khususnya lagi beliau ini keturunan Imam Senggolo. Keturunan. Itu di sana. Jarang itu. Kalau melihat baca sejarah Tabot tuh beliau mungkin Lah hatam luar pala tuh buku. bukan luar pala tuh lupa ya. Lah di dalam kepala. Lakatam. Nah, jadi tabut ya. ya. Jadi ngomong-ngomong Iko di Mamu Bang Aam, kali kok kita mengangkat topik karena kita kok soal bahas tentang sejarah Bengkulu ya, salah satu situs ataupun destinasi tentang Tapak Padri. Wisata Tapak Padri yang mungkin selama kau dikenang orang wisata yang luar biasa kala itu kan di zamannya. Nah, kini kok pertanyaan yang gedang bagi masyarakat Bengkulu kok lah mati suri wisata pantai Tapak Padri ya kan, bahkan ya jarang dikunjungi oleh kaum milenial, dan kini lah bergeser kan nanti dengan banyak spot-spot destinasi wisata sehingga makin menenggelamkan nama begedang wisata pantai Tapak Padri. Nah, menurut Mamu ngapo bisa cek itu dari kacamata sejarah wisata Pantai Panjang Tapak Padri? Silakan. Mungkin bisa cerita dulu Mamu Jadi, ya, tentang Pak Padri itu. Tapak Padri sebetulnya itulah titik nolnya. Nah, titik nol ya? Iya, titik benar. nolnya. Cok mendengar. Bengkulu. Oh. Titik Bengkulu situ. Hmm. Dulu memang itu pelabuhan yang disebut Bom. Bom. Ya, Bom. Bom itu artinya pelabuhan. Jadi orang Bengkulu Bahasa apa itu tuh Bom? Bahasa Hah? Bengkulu Bom. Bukan, bahasa Belanda itu. Belanda. Bom itu pelabuhan. Bom itu pelabuhan. Jadi dulu kita Bom. Ilmu itu kan meledak tuh. Bukan bom gitu, tuh nggak tahu. Ada Ah. Tapak Padri, Iya. karena itu terkait dengan Perang Padri. Disitulah artinya ditandatangani perjanjian dengan kaum Padri itu untuk perdamaian. Jadi itu perang itu tidak berhenti. Akhirnya Antara Belanda dan Oh, berarti perang Padri kaum Padri, iya. yang di Padang itu Iya, sampai di ke Padang Bengkulu. itu di tanda tangan di situ persetujuan perdamaian itu. Makanya dinamakan Tapak Padri. Tapak Di Padri. Port Marlboro itu. Tapi saya rasa memang masuk akal. Masalahnya salah satu panglimanya kan Pangeran Sento Alegasa itu buktinya kan
dikuburkan di Bengkulu kan? Iya. Itu. Perang Padri itu Imam Bonjol. Oh, Imam Bonjol. Bonjol. Imam Bonjol. Bonjol. Oh, sorry. Itu Oh, iya, itu. iya. Jadi seperti itu makanya dinamakan Tapak Padri. Jadi Oh. di Serayan itu disebut dulu itu ujung karang. Nah, itu namanya ujung karang. Jadi ditandatangani di ujung karang. Jadi dinamakan nama tempat itu. Artinya dari Itu tadi ada sebut-sebut titik nol. Jadi mana lokasi titik nol itu? Apa masih ada? Itu masih itu lagi ini longsor itu. Nah, kemudian diperbarui di bawah Batang Taping itu. Nah, bawah Batang Taping juga Bisma Pemda itu idenya lagi gini. Tapi Hilang. itu masih ada Bengkulen. Nah, Bengkulen patok satu. Nah, itu Belanda. prasastinya masih ada ya? Masih itu Masih, gini longsor jatuh kepala terguling gitu. Oh. Terguling gitu. Yang naik ke pucuk itu kan? Yang naik situ Iya. pas Ah. di nah. Oh, itu tubuh Itu titik nol. gara-gara barang itu dipotong-potong Abrasi ya? Si diantam ini. Iya, iya, iya. Nah, karena mungkin itu tidak diapikan lagi. Iya. Seperti terlupakan. Oleh Ya, nah entah kita Berarti apa. para pemangku Nama kebijakan. Padri itu sebelum ada benteng Marlboro di situ apa setelah ada Tidak, benteng? saya sudah ada Oh, Port Marlboro setelah- baru Tapak Padri. Oh. Kalau sebelum ada Port Marlboro namanya Ujung Karang. Oh, Ujung Karang. Oh, berarti Ujung setelah Karang. ada benteng Setelah baru dibangun Port Marlboro terjadilah oleh perjanjian. Inggris, kemudian terjadi pertukaran Ah, Belanda betul. 1826 perang Belanda terus. masuk. Ah. Bangunlah titik nol di situ. Patok satu Bengkulen pakai B K Bencolen. O E Len. Oh, Nah, kalau Inggris Ejaan Belanda. Ejaan Belanda. Iya, iya, Pakai iya. ejaan Ben lama, Kulen, Kulamo. Nah, Ben Ben Koelen. Ben K O E Len. Iya, iya, iya. Aduh, sama gini bisa tapi terguling orang tuh. Batu guling. Ah, itu kami nah negaknya itu dia jadi. Ah. Nah itu, nah kemudian pelabuhan jadi semikian tahun 8 Hmm. Nah sehingga itu menjadi pelabuhan kecil masih dipakai waktu itu untuk kapal-kapal kecil itu untuk muko segala macam. Hmm. Nah itu gara-gara karang di Di muko letera itu di dinamit. dihancurkan. Dihancurkan, masuk lagi dalam pasir di Iya, situ. Nah, mulailah. Saya termasuk tahu tuh karena waktu saya masih kecil. Jadi saya nonton di situ. Umur berapa? Dang? Ya kira-kira kelas PSD Oh, lah. iya, masih ingatan. Itu. 11 tahun lah, 11 tahun. Jadi betul dari situ kami jalan itu cuma tengok apa? Tengok orang lagi menghancurkan karang. Ini Pakai dinamit itu. Dinamit. Nah, karena karang itulah yang betul kata Mamo tadi karang Madang- itu madang yang pasir ada pasir itu. itu. Begitu karang itu dihancurkan, pasir Masuk kalau Ah. pasir itu tadi. Nah, Itu ngapo dia? Supaya ngapo dia dihancurkan pakai. lah dengan harapan itu tadi tidak menghalangi kapal gedang masuk. Masuk. Ini tapi nyoy mikirnya salah kalau Itu zaman kalau siapa pa- tuh? Kalau Zaman siapa tuh? pacak-pacak lah Belanda ke Inggris itu loh, makanya didiamkan itu tuh untuk menghalangi. Itu zaman kapan dihancurkan karang itu? Ya zaman tahun 70-an. Jadi iya. Pak Belum Indonesia. Pak Tatang itu. Itunya apa? Itunya masih mercusuarnya masih ada loh. Masih Sampai gini masih. tutup. Ah, itulah Tutup. mercusuar itu kalau tidak kita perhatikan sekarang itu akan hilang itu. Padahal itu situs sejarah itu. Terancam punah ya. Iya, terancam punah. Nah, jadi balik cerita bahwa dari sisi filosofi Namo Tapak Padri itu merupakan cikal bakal awal perjanjian Tapak, perjanjian Padri, perang antara Belanda dengan masyarakat untuk Bengkulu menghentikan perang Padri. untuk menghentikan perang Padri itu. Perang Padri. Oh, nah itu ada di sana bahwa memang ternyata destinasi wisata ke Padri itu mengenang banyak sejarah. Berarti memang sejarah itu. Sejarah penuh sejarah. Ya, artinya Sejarah cukup- Inggris, sejarah Belanda, ini sejarah perang Padri. Gitu kan. Jadi tidak bisa ini karena tidak bisa ditinggalkan. Iya, 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 iya. Nah, tapi Itu kan harus dilestarikan ya. Nah, harus dilestarikan. Dulu orang dikit Tapak Padri, dikit Tapak Padri. Iya, Nah, iya, gara-gara iya. itu tadi ini kondisinya tadi jadi memburuk gitu. Ah. Ya mulai ya, ini seperti tidak diapikan gitu. Nah, kalau nengok apa perkembangannya dari pasca perjalanan sejarah Tapak Padri itu, Mamu saat itu tempat sudah jadi tempat tongkrongan belum atau jadi pusat perkotaan enggak dulu situ? Ya dari dulu kayak orang Datu itu naik dulu kan bisa naik Ya. motor bisa naik terus turun putar, lagi putar. Ini potongnya itu nah. Ini anggota orang tidak baca naik lagi. Ujung-ujungnya jadi bebek pengaruh gara-gara itu tadi. Ya, Harusnya ya.
kalau itu terbuka kan tidak Ah. mungkin orang buang sarung di situ, karena orang selalu turun naik dari kiri, turun dari belah kanan. Singkat cerita, artinya dengan perjalanan panjang, apa destinasi wisata wajib dengan sejarah yang luar biasa Ya. itu, ngapo kini kok mati suri? Apa penyebabnya kalau dari Ya, kacamata memang ngomong sejarah? Itu tadi, Nah. itu seperti ditinggalkan Ya. di villa, apa namanya di Pasar ujung, Bengkulu. di Pasar ujung Bengkulu. Pasar Bengkulu. Kota tua itu ya. Ayo. Ah. Jadi program kotaku itu dimasukkan situ. Nah, sedangkan Tapak Bali dan sekitarnya tadi seolah-olah tidak ada kumuh. Nah, iya, apa penyebab itu? Apa Nah, itu kalau tadi, dari karena- apakah dari masyarakat, kepedulian masyarakat Bengkulu untuk misalnya minimal yang mengusulkan? Iya, karena Proposal polisi A. itu tadi, polisi tadi ya tidak memilih itu. Padahal itu juga termasuk kumuh, pasar pantai Malabero itu termasuk kumuh. Oh, iya, Nah, iya, iya. apa namanya, pandangan view ocean, pandangan laut itu terhalang oleh itu termasuk kumuh. Kumuh. Harusnya tanggul itu kosong. Ya harus ditata. Ini itu apa namanya itu orang jual-jual ikan itu di sebelah kiri, jangan sebelah laut. Bisa ditata. Nah kan itu terkadang kayak ikan-ikan. Jadi orang nak nengok laut tuh tidak ini lagi. Iya, iya, iya. Mulai masuk kantor lurah ke arah situ. Nah, artinya benar bahwa memang ini menjadi PR besar bagi pemerintah ya, siapapun ya, baik provinsi maupun kota melalui program kotaku sebenarnya bisa ya, tak? Bisa kan Iya, di Kementerian PUPR. revitalisasi ya. Jadi programnya Ah. Kementerian PUPR itulah kotaku. Oh. Tapi itu kan peneng aja sebetulnya. Artinya memang sekarang tuh diharapkan juga peran aktif masyarakat, Tinggal tokoh kita masyarakat masih ya. minta sih ke kotaku datang ke Jakarta tuh. Tapi Kita kalau- sharing lah di situ sharing. Tapi dari Mamu sendiri melihat kan artinya di situ kan Tapak Bali itu masuk kelurahan Kebungkeling. Ya. Apakah tokoh masyarakat Kebungkeling kurang perhatian dengan situs destinasi wisata yang luar biasa saat itu di zamannya itu? Iya, artinya mereka itu kan ya apalah artinya rakyat kan ya mana ada kok kecil rakyat yang diapi kan. Iya. Sebenarnya kita tidak bisa juga nyalakan masyarakat karena Tidak kan kebijakan. Iya. Itu kebijakan Pemerintah ya. pemerintah. Nah, dari Bang Ang sendiri kalau melihatnya gimana Bang? Tapak Bali kok ngaku mati suri, perjalanan dari Bang masih kecil, yang sejarah panjang. Kalau saya gini, Ah. memang sebenarnya orang Bengkulu ya, mulai dari ya kayak Sumatera saya kasih kecil lah, Iya. apalagi di bawah-bawah saya itu kan, Iya. tidak ada yang tidak tahu dengan Tapak Bali. Iya, yakin. Pasti kita punya kenangan tersendiri di situ. Karena kini ada lagu ya, lagu. Sampai ada lagunya Ada. kan. Dan juga kita ingat dulu, setiap kita pas bulan puasa, habis Asmar sahur, Langsung berdarung situ. Pengalaman. kasih bayangkan dari Kemunggeran jalan kaki itu. Situ hanya sekedar untuk menikmati itu kan. Muda-mudi kala itu ya. Memang saya pikir Tapak Bali itu memang punya pesan tersendiri buat untuk masyarakat Bengkulu. Iya. Dan memang sangat disayangkan kan. Nah, walaupun perkembangan sampai ke sini ada situs-situs yang lain atau bagi penemu saya rasa itu nggak ada masalah. Ya. Cuman yang lama juga Jangan kita ditinggalkan. Iya. Sekarang kita ada pantai bekas bagus, Ya. nanti dikelola. Kemudian ada sampai di ujung sana tuh pantai sungai Pasir Putih, Sungai Suci, itu bagus-bagus semua. Karena memang Bengkulu sebenarnya luar biasa. Baru Pasar Bengkulu kan, Pasar Bengkulu. kota tua kan jadi. Nah, cuma ya alangkah sayangnya yang lama dan memang punya sejarah. Apalagi kata Mamu tadi bahwa di sana memang ada perjanjian pada saat perang Padri. Iya. Kemudian juga titik nol kita juga di situ. Memang betul. Apalagi dekat Benteng Marlboro. Dekat Benteng Marlboro. Situs dunia itu. Makanya Tapak Badri dengan Benteng Marlboro itu kayak satu Terintegrasi. terintegrasi. Makanya di antara Tapak Badri dengan Benteng Marlboro itu ada lapangan. Nah, disitulah dulu kalau ada kegiatan apa-apa kita sering di sana. Kegiatan kerakyatan saat itu. Kalau dulu namanya pasar malam, sering di situ. Jadi memang ada kemasan seperti itu. Berarti Tapak Bali itu 1000 cerita ya. 1000 cerita sejarah. Iya. Atau karena di sana banyak situs dan ribu sejarah, apa mungkin pemerintah tuh ingin tetap melihara aset sehingga itu tidak dijadikan tempat wisata? Apakah ada kemungkinan itu? Kendala terhadap pengelolaan sehingga membuat Tapak Bali ini jadi terbengkalai, terlupakan lah. Ada pengaruh dari situ? Ya, saya pikir Ini kan sebenarnya kita untuk melepas ego ya. Ya, sektoral. betul itu. Kalau saya pikir tidak harus seperti itu. Benar. Ideal ya. Siapapun itu, Ya. apakah itu provinsi, Ya. atau itu kota, bahkan mungkin kecamatan, Benar. karena masa yang penting itu adalah untuk kita Bengkulu.
Sayang kan, hanya gara-gara mungkin apa kata si Damar tadi, gara-gara ego. Saya rasa ya memang harus kita kesampingkan itu semua demi untuk jangan mengorbankan situs sejarah yang sudah ya tadi 1000 cerita kan. Ya, itu dengan momen kesepakatan Pemda Provinsi dan Pemda Kota. Titik awal, itu mudah-mudahan kan angin segar. masuk, ya bisa masuk. segar. Ke provinsi bisa masuk. Nah, jadi kan topik Berarti apa yang kita lakukan sekarang itu sudah tepat. Aku tidak tahu sampai sedalam ini ternyata Pak Badri. Jadi kan dari ternyata kita dari sejarahnya kan baru tahu kan. luar biasa. Dan syukurlah kita dari LPM kan dari LPM. sudah mulai melirik. LPM itu sudah mulai melirik. Jadi kita ingin mengembangkan bagaimana sih desa-desa itu bisa pemberdayaan masyarakat. Artinya jangan sampai ditinggalkan, betul. Kita punya yang tempat baru, yang lama jangan sampai ditinggalkan. Justru itu harus lebih kita eksplor. Karena banyak isinya kan? Banyak isinya, banyak sejarahnya dan karena luar di tempat-tempat sangat luar lain biasa. itu justru itu betul-betul dijadikan dipelihara itu sampai titik nol. Sampai orang kayak kita misal ke Aceh, Ada orang titik nol. kalau kepengen ke Aceh itu kepengen ke titik Titik nol. nol. yo jadi buruan Jadi buruan, iya. untuk orang Jadi buruan. datang kunjungan wisata kan. Iya itu. Kalau titik nol roboh jadi ngapi kan. Nah, ini keren gini. Selain pemerintah misalnya, selain pemerintah mengelola, apakah ada kemungkinan nanti pihak ketiga Bisa. atau swasta tuh untuk mengelola itu? Apakah ada Saya kemungkinan? rasa bisa Bisa saja. ya, kalau pemerintah merasa mengaku tidak sanggup ya kan, atau mungkin agak Saya rasa membutuhkan dana banyak besar. bukan masalah pemerintah tidak sanggup. Artinya biaya, Saya mungkin. pikir Kos. memang itu. Saya pikir juga ya peran daripada pihak ketiga itu ya mungkin masyarakat yang memang mempunyai kepedulian dan juga dia memang sanggup untuk itu. Saya rasa ada masalah. Kan itu justru saya rasa bagus seperti itu. Jadi justru jangan terlalu juga apa-apa sedikit pemerintah, Iya, betul. apa sedikit semua pemerintah, karena pemerintah juga mereka juga terbatas juga. Ya, justru kepedulian kita minta kita gugah masyarakat yang memang punya potensi-potensi seperti itu untuk digugah supaya mereka yang harus ikut berperan serta seperti itu. Ada tak kira-kira menurut dari Dang Ang ini cara jitu masyarakat untuk lebih menarik pihak ketiga itu seperti apa? Ya, yang pertama ya daya jualnya dulu. Kita ngomong masalah Tapak Abadi. Tapak Badri ini kan mau kita jual misalnya kan, mau kita viralkan. Cuman Tapak Badrinya udah nggak ada lagi. Kata orang yang mana? Apanya yang ada lagi? Iya, maksudnya yang mau kita orang jual tuh apa? tidak kenal lagi apa itu Tapak Badri, mungkin itu kan? Itu yang harus betul-betul kita perhatikan ya. Jangan sampai kata kamu titik nol yang mana yang kemarin perasa titik nol ternyata udah nggak ada lagi. Kasasinya ya, jadi paling barang bukti ya. paling tidak artefak yang ada di situ ya mungkin ya kita pelihara, bila perlu kita munculkan kembali. Dengan begitu nanti baru ini loh Tapak Badri kita dulu seperti ini. Tapi di Tapak Badri itu tempat kita ngambil tanah juga dah situ. Ya iya. Nah, Itu kan lagi. Bagian ritual tabot ya. Ritual Tempat kayak tabut juga di situ. katanya komprehensif Tapak Badri itu. Congkok tabut itu lah terberum. Tidak ada nyicoy. Jadi- Itu saya mikirnya 2005 dulu. Gini itu lah terberum pikonya itu apa namanya kubahnya dah. Jadi di bawah Tapak Badri itu kan ada mersil suara itu kan. Ya. Nah itu biasanya karena memang terjadi penangkalan di tadi itu tempat pelabuhan, jadi penangkalan karena pasir udah masuk semua. Nah, sekarang masyarakat itu banyak dia ikut jalan dari Tapak Badri itu dia turun, kemudian dia ikut ke mercusuar yang ada semen itu kan. Nah itu seperti trotoar itu turun sana mereka rame-rame di sana setiap sore rame, ada yang mancing apa segala macam di sana. Untuk tongkrongan anak-anak muda-mudi ya. Tapi kemarin kalau kita tengok spotnya bagus nih, Han. Dari manapun kita tengok Bagus. hijau semua laut gitu. Iya. Tinggal lagi ya Jadi dari itulah. view itu luar View-nya biasa. luar biasa. Luar biasa. Apalagi dari pucuk yang tadi simbol titik nol itu kan, kalau dikelola. Ada yang gunung bungku itu di situ lah Pak Dek. iya. Soal lampu-lampu kamu tidak pernah ke situ lagi. Karena mungkin tadi tidak menarik. Ya, itu Namun karena- kita selaku masyarakat lah, kita memposisikan sebagai masyarakat. Karena sudah tidak ada jalan daya jualnya lagi. Nah, ngapo aja itu pertanyaan kan berkedang kan itu. Iya, iya. Jadi momentum hari HUT Provinsi Bengkulu ke-53, jadi kita dengan tema Iko berharap ya kepada para pemangku kebijakan melalui konten Iko dengan masukan, dengan pandangan dari tokoh masyarakat yang kita hadirkan kali Iko dalam obrolan di podcast Iko, ya jangan melupakan sejarah wisata destinasi Tapak Badri. Itu akan sangat ya melukai jeripaya, apalagi itu kan bekas tempat perperangan dulu saat itu ya kan, artinya melukai jasa-jasa para pahlawan kita saat itu ya Mamu ya beda. Nah
Kemudian Iko, artinya kan benar tadi Tapak Padri itu sudah saatnya dilirik momentum dengan perpindahan, artinya kewenangan dari kota ke provinsi juga diharapkan ya Mu ya. Iya. Nah, apa yang masukan bagi pemerintah yang sekarang sudah memegang kendali itu? Ya itulah kan provinsi kan lebih mudah untuk berbuat. Ya. Walaupun sesudah dibuat provinsi diserahkan lagi ke kota Nah, itu bukan iya. soal. Oh iya, iya. Nah, iya. Kuncinya harus diserahkan. Diserahkan. Jangan sampai tidak Tidak diserahkan. masalah, Macet tidak kan? masalah. Tapi kan yang penting provinsi itu sudah bisa berbuat. Ya. Kalau dulu provinsi kita pajak nggak masuk. Ya, setengah-setengah ya. Setengah. Nah kalau ini udah ada Kewenangan penuh. Nah, itu kan. Apa aja yang ada situs sejarah di situ selain yang titik nol tadi segala macam tadi? Di lokasi Tapak Padri. Lah itu tadi satu kan Inggris, Port Marlborough pertahanan. Ya, benteng. Nah, sudah itu masuk Belanda itu juga sama. Nah muncullah perjanjian dengan untuk menghentikan perang Badri. Nah sudah itu kan kampung. Ada tugunya situ, tugu perjanjian situ. Tidak ada, itu perjanjian Tidak ada, ya? tidak ada. Tapi artinya di dalam catatan sejarah, nah makanya dinamakan Tapak Padri itu karena itu. Dari sisi penamaan. Jadi Iya. Tapak Padri itu ya karena itu tadi perjanjian perdamaian itu ditandatangani Sebelumnya dulu namanya Ujung Karang. Ujung Karang. Nah, jadi awal sebelum Port Marlborough dibangun itu namanya Ujung Karang. Ada satu lagi mungkin yang belum disebutkan, Jepang. Ya, Di situ ada bunker Jepang masalahnya. ada. Nah, berarti ada. ada tiga negara yang masuk Tahu, situ. coba sejarahnya. Coba cerita dikit. Kok bisa Jepang? Belanda ini tahun 42 sampai 45 kan Jepang. Nah, Jepang lah manfaatkan itu juga. Itu ada bunker Jepang itu untuk menyimpan Bunker. untuk menyimpan Senjata. Senjata. untuk menyimpan barang lah di Tapi Logistik. bunker ini bukan bunker bawah tanah, bukan. Bunker itu kayak gudang ya? seperti gudang. kecil cuman Tapi Artinya berapa Jepang lama memang sudah sampai di Bengkulu. Sudah sampai. Berapa lama Jepang? Nah, tidak ada cuma 3 tahun. 3 tahun bom Nagasaki Hiroshima Cuma dihantam sakitnya 350 tahun, 60 tahun. dihantam Tapi memang saya pernah lihat itu waktu saya kan SMP itu di Pasar Bulu. Itu sepanjang pantai pantai ya Bulu ada itu, ini itu ada pertahanan Jepang. Ada pertahanan Jepang itu. Jadi sepanjang itu Gimana ada ya? Jadi kayak beton dari beton. dari beton. Bangunan itu masih ada sekarang? Masih. Masih banyak. Ada Jadi kayak beton begitu. Kayak jembatan kan sih. Jadi mereka mungkin dijadikan apa? yang masih utuh Kayak itu seperti jembatan lindung Kampung tinjau Melawi. dia kalau apa-apa kan. Jadi kalau lihat musuh mungkin dari laut mau rapat ke pantai itu masih kelihatan. Oh. Itu tidak satu, banyak gitu. Titik-titik Banyak, spot-spotnya. banyak. Ya mungkin kira-kira 50 meter atau Jarak-jarak. lagi, atau lagi. Ya, itulah apa kalau gitu kayak pos pantai gitu. Kalau sekarang itu kayak pos pantai. Ada yang naik kaki orang Bengkulu enggak? Orang Jepang. Ada. Ada. Serius? Tentara Jepang kemudian masuk jadi tentara Republik. Nah itulah di Pak Supardi namanya dia nama di Bayang. Sampai gini kan kalau saya share ini ada. Turunan Jepang ya? Iya Jepang. Jadi cucunya itu bikin semacam inilah ulasan gitu. Nah, kalau saya share ini. Sejarahnya. Dan Bangkari pahlawan. Jadi orang Jepang itu ya masuk jadi pahlawan Indonesia karena ini berbalik menjadi tentara Indonesia. Oh, itu. Nikah kayak orang Payang. Nah, anak Oh, itu pantas lah orang Payang orang Jepang. Beranak pinak ya, beranak pinak. Beranak pinak. Iya, iya. Kalau orang mana itu orang Inggris. anak Oh, itu tidak orang Inggris orang mana? kelas kayak saya dulu. Nah, dia tuh mati, anaknya gini yang bikin kisah itu. Dan Bangkari pahlawan. Masuk TVRI gimana tuh di share Wah, TVRI. nah luar biasa. Berarti tidak salah. Berarti Tapak Padri itu punya 1000 cerita. Nih, Itu analogi. apa yang ingin mau sampaikan untuk masyarakat itu tentang sejarah? Segera dulu dari karena kebetulan Pemda ini ya Pemprov. udah cukup tinggal ini kan ada Eksekusi. balai cipta karya, ada balai perkim, balai perumahan pemukiman. Nah di sepanjang itu kan banyak yang yang dibangun di balai cipta karya. Apa tidak bisa balai cipta karya atau balai perkim itu? Usulkan. Ya minta masuk di situ, kita menetapkan orang itu kan tinggal apa Ya, kata terima usulan. Pemda, Iya, kata iya. Pemda, Ajukan. Ciko lokasinya, ini masuk. Oh, tidak sulit berarti. Tapi kan Tidak, sesuai tidak. dengan RT RW juga. Kamu tidak pasti. Lah ini ada lewat Nah, artinya kan gini itu loh, persoalan RT berarti tidak terganggu dengan itu kan sudah masuk zona wisata dan Lah itu kan iya, sudah zona lama. wisata. Artinya kan Sepanjang tinggal itu kan- lagi penataan dengan kearifan lokal yang ada, ya kan? Betul, iya. Nah, itu artinya memang ini
peran pemerintah provinsi sekali lagi kalau Ambo bisa garis bawah Tentunya didukung oleh peran serta masyarakat. masyarakat, Iya. tokoh-tokoh masyarakat macam Ambo Kita juga mungkin tantang, kita tantang Dang Angin untuk buat event di situ, gimana? bully. Apa dah? Nah, Pikir. yo, kepala Pak Padri bully itu. Jadi untuk mengenang kembali, untuk menggelorakan kembali semangat itu penting. Karena Kita merompek di tempat Badri ke laut tuh. tapi dalam kan? Dalam. Oh, dalam lu dulu. Dulu iya. Ini dia lagi, tidak? Kalau dulu Patah dalam Kolam banyak. kolam yang antara itu kan, yang antara Tapak Wadri dengan itu kan ada kan kolam kan? Yo, itu Kolam kolamnya yang dalam itu. Banget ini jadi daratan kalau itu. Iya, iya, Daratan tuh lebih tambah gini. Jadi daratan Dulu kan ada lebih- ada perahu bebek situ, tapi Ya. hilang kan? Hah? Ada perahu bebek gitu kan ya? Sempat. Dulu itulah deh. Dulu belum ada Pantai Berkas, belum ada Pasir Putih yang sekarang ya, apalagi Pasar Bengkulu. Itu Tapak Padri jadi tujuan utamanya masyarakat. Kala itu Dulu di itu zaman banyak dua tahun banget berapa tuh? itu. Itu tahun berapa tuh? Tapak Padri itu masih populer. Populer. Terakhir kapan itu Singa Enge Mampu? Ya, terakhir 2000-an? 2000-an masih. 2000 masih, oh, masih ya? Sempat masuk cipta karya. Saya SMA masih. Masih primadona ya? Masih primadona. Masih. Berarti dari Sampai tahun 80-an masih. Nah, Tadi belum jawab tadi. Berani tidak Dang Angin buat event itu? Bukan masalah berani tidak beraninya. Kita lihat dulu apa kan kepentingannya seperti apa. Nah. Kan itu. Artinya gini ya, sebenarnya aku nak mancing itu artinya kalau investor mau masuk situ dia pasti berpikir kira-kira aku untung nggak di situ, seperti itu kan? Iya, betul. Nah, Betul. artinya gini. Makanya harus ada daya jualnya dulu. Kan itu kan itu. Kalau dia cuma bahannya elok sebenarnya, barangnya elok, enak, lezat, mungkin tinggal lagi cuma ada kemasan ndak jualnya lagi teman. Nah ini kita kedatangan tamu di sana. Kebetulan kita lagi podcast bang. Lagi podcast apa? Oh Iko sesepuh juga, sesepuh dari Kota Bengkulu. Nah, Dong Ujang. Dong apa? Dong Ujang. Dong Ujang. Kakak saya. Wah, dong apa? Kamu, udah bang. Ikutnya. Ada iklan dikit. Jadi memang lah mengerucut itu artinya momentum HUT Provinsi Bengkulu kelima tiga dengan kita bahas topik Tapak Padri mudah-mudahan jadi titik awal ya. Ya kalau mungkin itu kan ada Wisma Pemda yang udah bertahun-tahun sejak Agustus ini sampai kini masih. Bukan Wisma Pemda, rumah hantu. Jadi ya kalau itu bisa kalau ditolak. mungkin Mes bisa Pemda. untuk mengundang pihak ketiga. Nah itulah yang bakal arti itu bisa digandengkan. Pihak ketiga tuh nggak di situ tuh ada untung dah. Lah iya, Pasti. ya, jangan Pasti. banyak medroti. Itu nanti bisa. Nanti, ya, bisa ada momen berikutnya nanti itu spesial itu nanti ada tuh nanti. Siap. Udah terkonsep ya? Udah terpikirkan? Udah terpikir. Dan sayangnya memang sayang Mes Pemda dengan anggaran 26 miliar ya kalau Ya, ada, jadi kurang. nggak bisa terbengkalai. Malah digelar rumah hantu ada lain masuk. Jadi memang artinya gini, artinya tinggal lagi momentum HUT. Ini kita kita kaitkan, Iya. semakin kita. Tapi saya yakin Pak, pemerintah tidak mungkin dibiarkan itu. Pemerintah mana nih? Ya pemerintah sekarang. Oh ya. Kan, bahwa dia pasti peduli dengan hal seperti itu. Kalau nggak peduli ngapain dia ngambil seperti itu kan? Berarti mah sudah ada niat baik kan? Oh iya. Mungkin keprihatinan juga pemerintah provinsi selama ini kan banyak Makanya muncul situs-situs yang kesepakatan terbengkalai. itu tadi. Kesepakatan Nah, itu dalam rangka salah satu itu. Ambo betul ya. tadi sempat mampir lah, mau survei lah dikit. Nah, Ambo yang bikin bingung kok rancu. Kan di situ ada semacam bunker juga. Kalau mau tengok di situ cagar budaya yang dikelola oleh Jambi. Sebenarnya kok bisa? Ngapo ke Jambi? Ngapo kita masih keterkaitan? Apakah tidak bisa? Itulah. Karena ini akan menghambat sebenarnya jalur birokrasi. Ketika kita nak menata kita harus izin, kita Memang harus kita agak alot. wilayah kita ini kan termasuk cagar budaya kita masuk pada Jambi. Wah itulah pada waktu kalau nggak salah pas ulang tahun yang sebelum kita COVID. Itu kan memang rumah besar itu kan. Jadi Jambi ya itu. rumah besar itu. Cuman memang waktu itu ya saya juga pada waktu itu juga sudah sarankan sama Pak Gubernur juga sudah pada waktu itu juga sudah ngomong kalau bisa kenapa tidak bisa kita kelola sendiri kan. Gitu. Jadi tidak harus melalui Jambi lagi karena contoh begini. Untuk masuk ke Pantai Marlboro gitu, terutama masalah hal-hal mungkin apa mau ada iPhone atau segala macam. Jambi itu harus ke Jambi Izin. Nah itu itu yang itu tanda tanya bisa. Birokrasinya kan Ya agak panjang, agak alot. Makanya makanya cerita.
apakah ini pemerintah artinya melalui mediasi atau mungkin dialog bagaimana memutus mata rantai itu? Bukan berarti nak mengambil kaplingan, tapi kan ini kan secara teritorial. Karena itu memang udah tahu dari pusat, kayak seperti kita dulu karena kita kan ke Residinan kan. Jadi kita termasuk Sumbaksel, Bengkulu, Jambi, apa segala Lampung, seperti Palembang seperti itu. Nah, termasuklah menyangkut masalah cagar budaya. Artinya Bang Ang setuju ya kalau ada kemungkinan enggak itu diambil alih? Kalau saya setuju sekali. Demi betul. mempercepat jalur birokrasi. Kalau apa-apa nanti kalau kan dari yang sini Pak nggak bisa Pak, harus izin Jambi. Nah, ya contoh kita nak ke rumah Bung Karno kan, itu masuk cagar budaya Mbak Jambi kan. Nah, apapun, artinya tinggal lagi keberanian pemerintah provinsi ya. Ada pemerintah gitu, kepala daerah untuk ya ketika kita mau ngambil sepenuhnya kewenangan harus menyiapkan opsi tanggung jawab, kompensasi kan. Artinya pemerintah juga harus menyiapkan. Jangan sampai nanti ketika kita ambil itu kelola malah jadi polemik. Berkelahi. Nah, Saya rasa jadi Bang pada waktu itu juga Pak Gubernur sudah berapa kali juga pengen kan. Niatnya sama kayak kita ini. Semangatnya betul. Kenapa enggak itu? Karena memang undang-undangnya masih mengatur seperti itu. Jadi ya memang undang-undang. Iya. Itu sudah bukan permen bukan. Iya, tingkat permen sih, mungkin artinya bisa sebenarnya. Bisa. Contoh kayak danau dendam kan kita turunkan status misalnya kan. Nanti bisa dan itu memang kuncinya. Dan ini memang pusat. Nah, itu artinya tinggal kementerian. Kalau kementerian tapi itu dua hal yang berbeda itu. Enggak, artinya itu beda. Artinya kan dari sisi lobby dari sisi semangat itu kan bisa. Bukan berarti tidak mungkin, sangat mungkin. Karena ini kan kepentingan. Nah, tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah ini meyakinkan pemerintah pusat, ya Dang ya. Nah, untuk saya rasa juga orang Jambi juga mungkin masih dia rela lah kan, dia juga capek juga. Nah, itu kan. Tinggal lagi mungkin karena kita yang mungkin ini ada zonasi, ketika wisata itu cagar budaya itu di daerah Sumatera itu mungkin di Jambi, mungkin ada zonasi seperti itu. Sumsel. Artinya kan ada pusatnya itu kan di Jambi. Ada zonasi. Zonasi kita berdanya ke situ. Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jambi, Bengkulu, Sumsel. Jambi kantor. Artinya Bengkulu harus buka balai dulu di Bengkulu. Itu ya harus balai ya. Nah, artinya kalau untuk memutus mata rantai tadi birokrasi, karena kasihan juga kan ketika mau apa-apa event-event kita harus isi dulu ke situ, nunggu lagi butuh waktu kan. Belum lagi mungkin ada ada sesuatu lah. Nah, ini jangan sampai. Ini kan demi kepentingan masyarakat Bengkulu ya. Oke. Nampaknya diskusi kita tentang soal tapak ini nampaknya sudah mengerucut dan sangat luas kita bahas, meskipun memang di sesi ini tidak begitu detail, tapi dengan cerita Mamu tadi, dengan masukan dan saran juga dari Bang Ang bahwa memang Tapak Padri sudah waktunya menjadi perhatian khusus. Ada kabar baiknya nanti. Kabar baiknya di situ kan ada Kampung Bahari Nusantara yang dikelola oleh Lanal. Kabar baiknya adalah Lanal ini sudah berkolaborasi dengan LPM. Kami berharap aja. Berarti kan pas itu kan. Iya. Jadi udah ibaratnya udah kayak satu paket itu. Iya. Jadi bisa jadi untuk wisatanya ada, untuk pertahanan juga. Dari segi sejarahnya ada, masuk semua di sana itu. Dan kami juga berharap dari LPM stakeholder yang banyak ini bisa membantu kita. Otomatis kalau itu nanti sudah bagus, efek dominonya itu pasti itu nanti. Masyarakat ada yang jualan, akhirnya ada yang dijual, ada yang beli, perputaran uangnya di situ, segala macam. Masyarakat itu dijadikan tujuan wisata, orang menjadi paket kan, orang ke Bengkulu salah satu paket wisata harus ke Tapak Padri. Jangan nanti orang Belanda dengan Inggris, Jepang itu nggak ke Tapak Padri, karena ada di situ sejarah di situ. Kan dengar cerita kan mereka itu kan sering dapat dana bantuan itu dari Inggris, dari pemerintah Inggris. Latun itu mengalir. Latun ya? Latun itu dapat itu ada komunitas pecinta olahraga laut itu dapat bantuan dari Inggris sampai kini. Artinya kan pemerintah Inggris peduli. Sebenarnya kalau pemerintah provinsi dalam hal ini mungkin bisa mempresentasikan situs Tapak Padri ke Inggris, jangan-jangan mereka berinvest. Iya kan, karena mereka di situ pernah ada sejarah.
keluarga mereka. Buktinya kebun Inggris, kuburan Inggris kan? Inggris. Itu kan Bukan menjadi hanya bagian. itu, tahu benteng itu pernah dibeli ke Inggris, bayangkan lah. Oh, nah itu. Saking bersejarahnya bagi Jadi Inggris. bisa membangun, jadi bisa menumbuhkan lagi semangat emosional. Tidak susah sebenarnya. Tinggal lagi kemauan. Tinggal lagi kita ngajak masyarakat Bengkulu harus main ke tempat Badri. Ya. Kita Kita harus beramai. merasa memiliki itu dulu, ngerti kuburan itu. Hah? Kita letakkan sekolah situ. Jadi Inggris itu agak kesal juga. Oh, ngaku kuburan yang moyang aku tadi. Lah berubah banyak berubah tuh. Tak itu. Ada kantor KUA. Ini kan kantor KUA kalau nak bikin baru kali kan di situ lagi di tanah. Jangan Nah, pas itu itu. bisa- Kelak orang nanya ngapa yang longsor itu belum dibangun. Nah, siapa nama bangunnya tuh kelak. Jadi nampaknya cukup sekian artinya diskusi kita dalam podcast bertandang di kediaman rumah Bang Aam di Jalan Kebungkuran. Kalau ada sana warga Kota Bungkul yang cok lewat Kebungkuran, mampir lah di rumah Bang Aam. Mampir. Oh, Kalau ada beliau, kan Ada beliau. ada beliau, Ada musik, band. live music bisa. Tenis meja ada. Tenis meja ada. Kopi banyak. Nah, kopi banyak, Jeruk gratis. ada. Asal enggak datang. Asal enggak Asal datang. Tapi jangan Ada Bang Aam. jangan tiap hari itu. Nah, tiap hari juga boleh. Boleh. Anda Bang Angko memang kesibukan sehari-hari cok warawiri Bandung Warawiri. itu ya. Jadi memang aktivitas beliau ini meskipun sudah pensiun masih tinggi dan Dan- masih peduli. Dan kita berharap Kapolda berikutnya orang Bengkulu. Nah itu mudah-mudahan, amin mudah-mudahan. Jadi demikianlah diskusi itu, semoga bermanfaat dan kalau di sana merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, kita minta closing statement dari Ang. Oke. Nah closing statement dulu. Kita sebelum kita Kemudian tutup. dari Ang dari Mamu nanti. Closing statement dengan terhadap topik yang kita angkat Ya. tadi. Apa? Jadi closing statement. setelah panjang lebar kita Ya. ngomong tadi, yang pertama adalah mari kita sama-sama adik sanak semuanya, warga masyarakat Bengkulu, Ya. sudah mulai kita peduli lagi Ya. pada situs-situs sejarah kita. Ya. Kita bisa seperti ini karena sejarah. Benar. Jangan tinggalkan sejarah. Jas merah. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Lah iya, Soekarno itu mau jas merah. Mamu lagi. Kamu closing statement untuk masyarakat Bengkulu terhadap topik. Kita berharap Ah. bahwa dengan disponsori atau dipelopori oleh Lanal Ya. yang menetapkan itu LPM. sebagai dan LPM Ya. sebagai kawasan Kampung Bahari Nasional Nusantara. Nah, itu Kampung sebagai Bahari. mungkin titik balik untuk Mengembalikan Nama kita, Gedang. Tapak Tapak Badri Badri. itu akan ramai lagi. Iya. Disponsori oleh itu, nah, nanti Pemda juga ikut dampingi backup. mendampingi backup Iya. karena ini kan udah ada kesepakatan Iya. provinsi dan kota. Jadi provinsi tidak susah lagi. Iya. Dan nanti juga bisa masuk dengan disponsori Kuncinya tadi. tuh hilangkan ego sektoral. Ah, Satukan kata. Bengkulu maju, Bengkulu bangkit. Takbir. Nah, itu kan bertepatan momentum HUT Provinsi Bengkulu. Yang ke-53. Tiga, album ucapannya Ya. dengan usia yang 53. Saya atas nama pribadi dan warga masyarakat Bengkulu mengucapkan selamat. Insya Allah besok 18 November Nah, hari puncak. ulang tahun Provinsi Bengkulu yang ke-53. Insya Allah mudah-mudahan Bengkulu semakin cepat, semakin maju, semakin tangguh. Ya. Luar biasa. Amin. Saya juga secara pribadi dari tim Realitas TV Channel mengucapkan selamat HUT Provinsi Bengkulu yang ke-53. Semoga dari momentum ini menjadi titik balik untuk kemajuan Provinsi Bengkulu. Bang Omu, ya, ucapan? selamat Ya. HUT Provinsi Bengkulu yang ke-53. Semoga dengan titik 53 ini Bengkulu bisa semakin maju segera Wah. di bawah pimpinan Pak Rohidin Gubernur Bengkulu. Dua jempol. Lah, Bengkulu maju. Tutup dengan kopi. woi, itu Ayo. kopi. Oh, ini. Tos. Ya di sana sebagai ciri khas kita, sebagai bentuk persaudaraan kita terhadap adik sanak kita Bengkulu. Jadi demikianlah diskusi kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ini video bermanfaat. Kami akhiri dan saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.